صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويرضى عنا الحبيب المحبوب ويأجل لنا بالمطلوب. مطالب الدنيا يا الله بالميسرة ومطالب الآخرة يا الله بالمغفرة. ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين. ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية. وإلى حضرة النبي. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Faslun wajtinabul mubtilati al-ahdatsu ithnani asghar wa akbar fal asghar ma aujabal wudu'a wal akbar ma aujabal ghusla. Al-awratu arba'un awratur rajuli mutlaqa wal amati fi salati ma baina surrah wal rukbah wa awratul hurrati fi salah jami'u badaniha ma siwa al-wajhi wal kaffain wa awratul hurrah wal amah 'inda al-ajanib jami'al badan wa 'inda maharimiha wan nisa ma baina surrah wal rukbah. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. الدرس الحادث عشر في مواقيت الصلاة. وقت الظهر أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره مسيء ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء. ووقت العصر أول وقت العصر خروج وقت الظهر وهو مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء. وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره مغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء أول وقت العشاء غيبوبة الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر الثاني. وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس والله أعلم. Alhamdulillah wa syukrulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, anugerahnya, karunia-Nya, terutama sehat wal afiyah, taufik dan hidayah. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jalankan taat, salat berjamaah dan qabliyah dan ba'diyah, berzikir dan membaca salawat dan salam di dalam burdah Ya Rabbi bil Mustafa, serta membuka dengan doa dan niat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad serta Fatihah majlis. Begitu pula pembacaan kitab Safinatun Najah sebagaimana sudah biasa, dan durusul fiqhiyah juga sudah sebagaimana biasa. Tetapi kita sekarang permintaan sebagian Ahlul Bait meminta kita membaca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, terutama pengambilan ijazah daripada pembacaan ini sebagaimana para habaib, para keturunan Rasulullah SAW, terutama dari keluarga Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, cucu-cucunya. Mereka mengambil silsilah dari kakeknya ke putranya, ke cucunya dan keturunannya sampailah ke saya. Saya dari umur 7 tahun dengan dididik di rumah kakek saya sendiri. Orang tua saya namanya Muhammad Al-Bagir, kalau kakek saya Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Dan umur 7 tahun kita sudah tiap malam baca ratib Al-Attas. Dan sampai sekarang. Contohnya sekarang anak saya yang kecil Bakri, ya, umur 6 tahun, 7 tahun udah baca juga. Sama, jadi kita dulu dididik dengan kakek, ya, dari umur 7 sudah pakai baju sholat, udah baju koko, dan duduk bersama-sama membaca ratib. Nah itu termasuk
udah ijazah, termasuk udah tanaman, ditanam, dibiasakan itu anak setiap maghrib membaca rotib al-atas. Beliau pun dari orang tuanya, dari gurunya, dari lingkungannya, dari gurunya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, gurunya lagi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, gurunya lagi Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, gurunya lagi Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya lagi Habib Ali bin Hasan Al-Attas, gurunya lagi Habib Husain bin Muhsin Al-Attas. Dari terus sampai ke Habib Umar bin Abdurrahman Sahibur Ratib Al-Attas itu. Jadi tali sambung menyambung, saya yang ke-9, cucu yang ke-9 dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka itu cukup sebagai dalil seseorang mempunyai sanad ijazah dari guru atau dari orang tua langsung. Sedangkan dari guru-guru, ulama-ulama yang kita ambil ilmu dari mereka di Saudi, mereka pun semua mempunyai ijazah masing-masing dengan orang tuanya. Mereka keluarga lain dari orang tuanya lagi, dari guru-guru yang lain. Kita dapati langsung dari monsibnya atau kepala suku Al-Attas, Al-Habib Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kita diijazahkan dan ikut serta belajar berkhidmah dengan dia. Begitu yang kedua, munsib yang sekarang yang menjadi khalifah suku Al-Attas, yaitu Habib Abdullah bin Ali bin Salim Al-Attas, juga mendapatkan ijazah dari dia. Dan banyak lagi kalau kita sebutkan dari ulama-ulama yang lain, terutama di ahli Jeddah dan di Mekah dan di Madinah, mereka wiridannya adalah Ratib Al-Attas. Ratib Al-Attas isinya adalah ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sebagai doa-doa menjadi bentengan kita, penjaga kita, pelindung kita dari ayat-ayat dan doa-doa Nabi, menolak dari bala, menolak dari sihir, menolak dari mata hasud. Begitu juga orang-orang yang jahat, pencurian, menolak dari kebakaran. Nah, dikumpulkan oleh ulama-ulama tersebut 17 zikir. 17 zikir di dalam Ratib Attas, baik Ratib Haddad. Sesuai dengan 17 rakaat salat kita sembahyang semalam sehari. Nah, di antara ayat-ayatnya mereka pun bervariasi, mengambil ayat-ayat yang dalil-dalilnya ada di dalam hadis Rasulullah, terutama akhir surat Al-Hasyr, yaitu lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Itu berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua, yaitu di awal surat Al-Hadid 6 ayat membacanya subhanallahi ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim sampai 6, ditambah membaca daripada akhir surat Al-Hasyr, maka pahalanya dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akhir surat Al-Hasyr tersebut ya dibacakan dalam waktu kita tidur, apabila kita meninggal matinya masuk surga dan dihitung mati syahid. Itu pahala-pahala ayat-ayat suci. Dan sebagian lagi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita pegang kepala kita sambil membacanya, ada di dalam kitab Qirtas, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, dihilangkan pikiran-pikiran yang sumpek, pikiran-pikiran yang stres. Kalau kita sekarang yang gundah gulana, gelisah, kita baca ayat-ayat tersebut. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Adhkar Nawawi, setiap sholat atau selepas sholat Rasulullah membaca dari ayat atau dari doanya, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim Allahumma adhib anni al-hamma wal ghamma wal hazan. Dari hadis itu bisa kita kombinasikan dengan ayat tersebut. Kadang-kadang Rasulullah memegang kepalanya untuk dirinya sendiri, supaya pikiran kita jernih, otak kita tidak banyak sumpah, nggak ada stres, nggak ada tenang. Kita minta jangan ada pikiran-pikiran yang lalu atau memikirkan yang akan datang yang belum terjadi. Alham wal gham wal hazan, yang sedih-sedih hilang. Begitu juga pernah Rasulullah SAW membacakan orang yang sakit
dipegang kepalanya Rasulullah, dibacain lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Rasulullah memegang dada sebelah kiri, seolah-olah di hati di sini, dengan membaca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak sampai habis. Itu berdalilkan dari hadis-hadis Rasulullah. Bukan sembarangan begitu saja. Untuk sebagaimana itu ayat adalah meminta supaya kita dilapangkan dada kita, ditenangkan ya hati nurani kita dengan isyarat tangan kita ini sendiri. Sebagian di sini juga ya, untuk memberikan kelapangan dada kita dengan sebagian ayat membacanya afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Siapa orang yang Allah bukakan pintu dadanya masuk cahaya Islam, ya, dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dibaca diulang 3 kali. Itu semuanya isyarat bahwa tangan kita pun sendiri kalau kita bacakan sesuatu Allah izinkan bisa memberikan faedah, memberikan manfaat. Contohnya Rasulullah SAW kalau dia mau memberikan kesembuhan seseorang yang sakit, Rasulullah kadang-kadang mangkek jempolnya di jidat, ya, di lidahnya, ditaruh di tanah, ditaruh di tempat yang sakit itu, dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang dengan izin Allah sembuh dengan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kita belum, kalau kita dengan istiqomah dulu, dengan kesolehan, nggak sembarangan. Tapi itu berdalilkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka kita mulai daripada ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, diawali dengan Fatihah dahulu. Terutama kita fatihahkan kepada Rasulullah SAW dan keluarga dan sahabatnya. Lalu kepada Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, Sayyidina Ustadz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Abdurrahman Muhammad Saqaf, guru-guru atau orang tua, kakek moyangnya Sahib Ratib, dan keluarga daripada Al-Habib Umar, orang tuanya Al-Habib Abdurrahman bin Aqil dan saudara-saudaranya, dan saudara-saudara Habib Umar, putra-putranya Habib Abdurrahman, Umar bin Abdurrahman, Saleh bin Abdurrahman, Aqil bin Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman, dan anak-anaknya Al-Habib Salim bin Umar, Al-Habib Husain bin Umar, Habib Ali bin Habib Husain bin Umar, Habib Abdurrahman bin Umar, Habib Abdullah bin Umar, dan pensyarah ratibnya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Serta turun-menurun tadi dari pensanatnya yang mengambil ijazahnya dari Habibana Abu Bakar bin Abdullah bin Talib, Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ali bin Husain, sampai ke kakek saya Habib Abdullah bin Salim, dan orang tua saya Muhammad Al-Bagir, dan munsibnya Al-Habib Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Attas, wa usulihim wa furu'im. Kita masukkan orang-orang tua kita. Selalu kalau lagi baca untuk arwah-arwah orang-orang lain, orang tua kita sebut namanya. Masing-masing kenal orang tuanya. Tsumma ila ruh Sayyidi Muhammad Al-Bagir. Ibu siapa? Ummi Rugaya bin Salim. Saudara kita, anak kita yang sudah meninggal, istri kita atau suami kita yang meninggal, kita bacakan Fatihah ila arwah walidina walikum khassa wa amwatil muslimin muslimat ammah. Anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yusqinuhumul jannah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Supaya berkhidmat dan kita seksama, ikutin saya karena sebagian belum tahu sama sekali, supaya nanti nggak salah bacanya. Jangan dahulukan saya baca dulu baru ikutin biar mantep. Jangan pakai buku, nanti kuping dulu supaya nanti lebih paham daripada bacanya. Ikutin saya baca baru ibu baca. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Samii'ul 'aliim 3 kali. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir
Kita niat tadi dengan hadis Rasulullah, apabila kita ada pikiran-pikiran sumpah, apabila ada sesuatu penyakit di kepala kita, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah, ayat-ayat surat Al-Hasyr di dalamnya ada Asmaul Husna, kita baca dengan niat tersebut seperti Rasulullah kerjakan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Di dalam surah akhir Al-Hasyr tersebut terisi nama-nama Allah yang agung dari Asmaul Husna, alladzi la ilaha illahu. Allah yang mengetahui tiada Tuhan selain Dia. Alimul ghaib, yang maha mengetahui keadaan ghaib. Wasyahadah, yang terlihat. Dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim. Dia Raja. Dialah yang maha suci. Dia yang membuat keselamatan. Dia memberi keamanan. Allah yang semua makhluk berhimpun kepada Allah, meminta kepada Allah. Dialah yang maha bijaksana. Dia yang maha perkasa. Dia yang maha kekuasaan di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, tidak ada yang menyekutukannya. Tidak boleh kita menyekutukan Allah, kita ambil selain Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan makhluknya, Dia yang memberikan makhluk-makhluknya kehidupan. Yang di laut, yang di tanah, yang di dalam udara, makhluk-makhluk semua Dia yang merupakan, Dia yang membuatnya. Allah Subhanahu wa taala, lahul asmaul husna. Banyak lagi yang Allah mempunyai nama-nama yang agung. Semuanya bertasbih kepada Allah. Langit dan bumi bertasbih. Ya, makhluk-makhluknya memuji Allah, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkesan dari makna ayat akhir surat Al-Hasyr. Sekarang kita baca lagi. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya, ini sering kita membaca awal sebelum membaca Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, di awal-awal membaca, hendaknya engkau beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang dikutuk oleh Allah. Kita bacanya 3 kali. Dan apapun rasa takut kalau kita di rumah ada gersang atau ada sesuatu, baca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, sehingga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala gangguan syaitan yang merupakan hayalan kita. Bacaan ini bagus sekali kalau kita membaca di rumah-rumah gersang, rumah kosong, atau merasa takut di jalan, atau sesuatu yang menghantui kita, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Dengan nama Allah As-Sami' Al-'Alim, dengan izinnya kita diberikan keamanan, penjagaan. Itu yang kedua. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bacaan yang kedua, kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah, wahyu-wahyu Allah, ucapan-ucapan yang Allah berikan kalimat kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, dan kepada Nabi Muhammad. Di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, dan di dalam Al-Quran. Kita minta itu dengan kemuliaan surah-surah, ayat-ayat firman-firman itu semuanya kalimat tamat. Kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, yang maha benar. Kita meminta dengan
kekuasaan Allah, perlindungan dengan nama-nama tersebut. Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk. Makhluk jin, makhluk syaitan, sihir, apapun. Ya, kita minta dengan keberkahan, kemuliaan kalimat Allah, kata-kata Allah, wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah yang dari zaman Nuh sampai Adam, sampai Isa, sampai Nabi Daud dan Nabi Musa, semua di dalam Al-Quran dan Taurat. Ini sangat mulia sekali. Ini kalimat a'udzu bikalimatillah at-tammat, yang sangat sempurna, yang sangat benar. Semua kalimat-kalimat Allah, wahyu-wahyu Allah. Kita berlindung dengan kalimat Allah, dengan kata-kata Allah, dengan wahyu Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun yang Allah ciptakan, baik binatang, baik manusia, baik jin, baik apapun. Sehingga ini menjadi bacaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isti'adzah, perlindungan, minta kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Mengucapkan basmalah dengan nama Allah, segala-gala dengan ketinggian nama Allah, dengan kebesaran nama Allah yang tidak ada bisa membahayakan. Dengan disebut nama Allah, semua tunduk, semua taat, semua kalah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang di bumi, apapun yang di langit, kalau disebutkan nama Allah, dia tunduk. Orang yang jahat, binatang yang buas, apapun kejahatan orang, kalau dengan nama Allah kita meminta dengan bismillah alladzi la yadurru, tidak bisa memberikan bahaya kepada kita kalau kita dilindungi dengan nama Allah, dilindungi dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta dari hadis Rasulullah ini hadis Rasulullah, siapa yang mengucapnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dihindari daripada segala yang membahayakan dia, baik itu minuman atau makanan, baik itu kejahatan orang lain, ya. Begitu pula daripada bala yang turun atau pikiran-pikiran yang susah atau pikiran-pikiran yang menakutkan. Nah, itu juga dihindari daripada kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ayo yang keempat, bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembacaan kombinasi basmalah dan hauqalah. Bismillah, basmalah. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Kalimat la haula suka dirampung di dalam kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Atau Rasulullah membacanya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wala haula wala quwwata. Kadang-kadang Rasulullah membaca subhanallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kombinasi antara tasbih, tahlil, takbir dan hauqalah. Hauqalah yaitu la haula 10 kali. Ada dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang membacanya bismillahirrahmanirrahim dan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dia baca 10 kali, dijaga oleh Allah dari segala yang membahayakan dia, kecuali kematian. Apa yang membahayakan dia dihindari oleh Allah.
Kita bacanya bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan, kalau engkau jatuh di satu keadaan yang genting, keadaan yang sulit, yang sangat engkau takuti, baca 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Insyaallah Allah keluarkan engkau dari kesulitan yang engkau hadapi tersebut. Misalnya ada sesuatu yang kita gawat ini malam-malam, baca dengan izin Allah, dengan nama Allah basmalah dan hauqalah, kita minta dihindari dari sesuatu yang menakutkan kita pagi hari atau sore hari. 100 kali. Itu banyak hadis-hadisnya fadilah daripada bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu diulang oleh Habib Umar, bismillah 3 kali. Baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Banyak pahala-pahala bismillah. Pahala-pahala bismillah. Anak kita belajar bismillahirrahmanirrahim, orang tuanya diampunin oleh Allah. Subhanallah. Anak kita nih belajar di TK, di rumah guru, diajarkan bismillahirrahmanirrahim, orang tuanya sudah diampunin, baik yang dikubur ataupun yang hidup. Ya, jadi dengan ketinggian nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, dan disitulah Asmaul Husna yang paling mulia Allah. Ada 3. Asmaul Husna yang paling mulia Ar-Rahman. Asmaul Husna yang ketiga Ar-Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu nama-nama Allah kita panggil yang paling mulia. Ada wiridnya 11 kali. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ada di dalam Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau di tengah malam kita baca tahajud, kita baca itu. Ya Allah, dengan mengemis, meminta sama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, namanya tarhim di tengah malam. Nah itu kemuliaan bismillah luar biasa, banyak sekali daripada faedah-faedah di dalam cerita hadis-hadis bismillahirrahmanirrahim. Lalu wirid yang selanjutnya, bismillah tahassanna billah, bismillah tawakkalna billah. 3 kali. Bismillah tahassanna billah, bismillah tawakkalna billah, bismillah tahassanna billah, bismillah tawakkalna billah. Di dalam kata-kata basmalah ini sebagai bentengan kita dari segala kejahatan, dari segala bahaya, malapetaka, kejadian. Dengan nama Allah segala-galanya runtuh, segala-galanya hilang, lenyap. Kekuatan-kekuatan apapun dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tahassanna, al-hisin, bentengan yang meliputi kita, yang menjaga kita dari segala kejahatan. Lalu bismillah tawakkalna billah, selalu kita bertawakal kepada Allah. Artinya tawakal, kita berikhtiar dulu memakai sesuatu yang untuk menjaga diri kita dengan bacaan, dengan wiridan, baik dengan pakaian dan lain-lain. Tawakal, pasrahkan diri, ya, serahkan diri kita kepada yang maha penguasa, Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bacaan itu betul-betul kita yakinkan segala-galanya dari Allah, penjagaan dari Allah. Kejahatan pun kalau itu terjadi sudah ditentukan oleh Allah, tapi dengan izin, kalau kita minta perlindungan Allah, Allah lindungi, Allah gagalkan kejahatan orang. Dengan bentengan nama Allah, dengan bertawakal, berrujuk, berpasrah diri, bersender, ya, berpegang kuat kepada Allah, jangan kepada sesuatu, enggak manusia, enggak siapapun, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dzikir selanjutnya, bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. 3 kali. Bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Subhanallah. Basmalah dengan minta penuh iman, yakin. Ini yang paling mahal. Keyakinan dan keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah satu-satunya, nggak ada lagi. Ya.
Amanna billah, aku beriman kepadamu ya Allah. Lalu, wa man yu'min billah, kalau kita sudah digolongkan orang-orang yang punya iman, yakin, kuat kepada Allah segala-galanya, la khaufun alaih, tidak ada yang kita takuti. Kenapa? Kita ada Allah. Kenapa takut? Manusia kalah, senjata kalah, orang banyak kalah, jutaan orang, ribuan orang enggak. Kalau ada Allah satu cukup. Nah, di sini ulama-ulama kalau membaca ini wirid dia senyum. Kenapa? Aku beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Dengan namanya, kalau orang yang sudah kuat imannya, seperti orang wali, aulia Allah, subhanallah, aulia sufiyah, dia senyum. Kenapa? Nggak bisa dia diganggu atau digoda atau dijahati oleh orang lain, kecuali dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia senyum, la khaufun alaih. La khaufun alaih, tidak ada yang menakutkan dia. Ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka betul-betul kita membaca basmalahnya dengan iman, yakin, percaya kepada Allah dengan kekuasaannya. Tidak ada lagi yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha segala-galanya adalah Allah subhanahu. Kalau kita beriman betul-betul yakin, la khaufun alaih, kita tidak ada yang kita takuti. Wirid selanjutnya, subhanallahi azzallah, subhanallahi jallallah, 3 kali. Subhanallahi azzallah, jallallah, subhanallahi azzallah, subhanallahi jallallah. Nama-nama gelar Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering Allah azza wa jal. Allah azza wa jal. Allah Jalla Jalaluh, itu gelar nama Allah. Kalau Nabi sallallahu Muhammadun Rasulullah, Allahumma salli alaih. Kalau Allah gelarnya apa? Jalla Jalaluh. Di dalam Asmaul Husna, ya Karim Jalla Jalaluh, ya Rahim Jalla Jalaluh. Kalau di dalam bacaan Al-Quran, Azza wa Jal. Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, digabung dengan subhanallah menjadi subhanallah azzallah, subhanallah jallallah. Maha suci engkau ya Allah, yang maha bijaksana, yang maha termulia, dan yang maha luhur, dan yang maha tinggi. Kita besarkan Allah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tidak ada yang maha perkasa kecuali Allah. Tidak ada yang maha bijaksana kecuali Allah. Semua maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi. Maha suci engkau yang maha luhur, tidak ada lagi sesuatu kecuali keluhuran Allah subhanahu wa ta'ala. Puji-pujian, karena ratibul atas banyaknya puji-pujian kepada Allah, memuji Allah, mengangkat nama-nama agung Allah di dalam ratibul atas. Ya, Al-Habib Umar banyak keyakinannya, tebal keyakinannya, yakinnya besar kepada Allah, sehingga segala-galanya dia bersender kepada Allah. Itu istimewaan seseorang dengan seseorang yang lain. Kalau kita punya yakin sama Allah, udah, jangan kita pikirin apaan. Yakin sama Allah, kuatkan yakin kita sama Allah, percaya segala-galanya. Nggak ada makhluk yang bisa. Kalau di dalam ilmu tauhid sifat 20, la ta'thira li makhluqatillah fi syai'in quwwatih. Tidak ada yang bisa membahayakan kita apapun kekuatan kecuali izin Allah subhanahu. Enak kita lah. Kalau kita udah punya Allah, nah itu mereka orang-orang yang bersih hatinya, mereka orang-orang yang yakinnya tebal kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu zikir yang sering kita baca, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini zikir banyak sekali hadis-hadisnya yang mulia membaca tasbih subhanallah wa bihamdih. Ada 3 kalimat yang paling dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji-pujian malaikat, subhanallah wa bihamdih, pertama. Atau yang kedua, subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim, selingannya ada nama-nama Allah, subhanallahil azim wa bihamdih. Itu juga berujukan hadis Rasulullah. Yang ketiga ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dirampung dua-duanya. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepadanya kami memuji. Dan subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung.
Ini kalimat mahal sekali. Di akhir hadis Imam Bukhari ditutup dengan hadis ini. Dengan hadis ini. Dan ada tambahannya dengan kombinasi dengan istighfar. Tadi kita bilang kombinasi antara tasbih dengan haugalah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, wala haula. Ya, jadi ada kombinasi tasbih dan istighfar. Yang kedua, tasbih dan hauqalah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, wala haula. Kalau tasbih dengan istighfar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sampai wiridnya 100 kali. Kita baca 3 kali, kalau kita mau 10 kali, 41 kali, silahkan 100 kali lebih bagus. Pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bertasbih dan beristighfar. Orang-orang yang dekat kepada Allah, dia selalu mengakui, menyadari kekurangannya, dosa-dosanya di dalam beristighfar. Nah, wirid yang lebih tenar lagi. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini bacaan sudah banyak sekali dalil-dalil hadis-hadisnya. Rampungan dari tasbih. Dan dilanjuti dengan alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu Akbar. Kata Rasulullah, engkau boleh baca acak-acak yang mana saja. Misalnya Allahu Akbar dulu, boleh. Kan sering kita kalau umrah, Allahu Akbar walhamdulillah. Boleh tadi di dalam Kanzul Arsh, la ilaha illallah, subhanallah. Tadi kita baca subhanallah walhamdulillah. Boleh. Yang mana bi ayyihinna bada'ta, boleh. Yang mana engkau memulainya dari 4 zikir ini, boleh saja. Contohnya Rasulullah mengajarkan kepada istrinya sebelum sholat, dia baca la ilaha illallah 10 kali. Baca subhanallah 10 kali, terus baca la ilaha illallah 10 kali, terus baca alhamdulillah 10 kali, terus baca Allahu Akbar 10 kali, terus baca istighfar 10 kali. Jadi kalimat ini besar sekali, mahal sekali, dan berujukkan daripada kalimat-kalimat di dalam para anbiya, nabi-nabi yang sebelum kita, yang mana dengan kebesaran-kebesaran kalimat-kalimat tasbihnya para malaikat. Malaikat tasbihnya subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah. Alhamdulillah, Nabi Allah Adam setelah dia diciptakan, masuk ruh ke sumsumnya atau ke umbun-umbunnya dan sampai ke hidungnya, dia bangkis. Telah bangkis dia mengucap alhamdulillah. La ilaha illallah, dakwahnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh mengajak orang berdakwah untuk masuk ke la ilaha illallah. Yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim, Allahu Akbar. Nah, ini kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Zikir bisa 3 kali, boleh 4 kali, boleh lebih, bahkan sampai 100 kali. Dari bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al-baqiyatus shalihat. Ini simpenan kita yang baik untuk pahala amal soleh kita. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Ya, banyak sekali pahala ini menyimpan pahala-pahala kita di dalam surga. Di antaranya seperti dia mendapatkan kebun-kebun surga, menanam pohon-pohonan surga, mendapat bidang-bidang tanah di dalam surga. Apabila dia mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga 4 kalimat kata Rasulullah, pilihan-pilihan yang mulia daripada zikir-zikir yang paling mulia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 4 kalimat. Maka dibacanya 4 kali. Zikir ada yang 3 kali, ada yang sekali, ada yang 4 kali, ada yang 7 kali, ada yang 10 kali, ada yang 11 kali, ada yang 18 kali, ada yang 24 kali, ada 33, atau ada 25, ada 27, macam-macam. Nabi kita kadang-kadang menyebut
bacaan zikir 27. Ada apa? Ada rahasianya. Ada zikir 24 kali. Ya. Ada zikir 12 kali. Ada zikir 11 kali. Itu semuanya dengan rujukan hadis yang mana menjelaskan pahala-pahala tersebut, ya, dibacanya sebanyak 3 kali atau 4 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 10 kali atau 11 kali. Maka itu semuanya bukan bikinan saja, tetapi rujukan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masuklah ke doa sekarang dengan nama-nama Allah Asmaul Husna yang 3. Ya Latifan bi khalqih, Ya Aliman bi khalqih, Ya Khabiran bi khalqih, Ultuf bina, Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir. 3 kali. Ya Latifan bi khalqih, Ya Aliman bi khalqih, Ya Khabiran bi khalqih, Ultuf bina, Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir. Sekali lagi. Ya Latifan bi khalqih, Ya Aliman bi khalqih, Ya Khabiran bi khalqih, Ultuf bina, Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir. Masya Allah. Nama-nama Asmaul Husna diantaranya Ya Latif, yang maha lembut, yang maha Allah membuat sesuatu dengan kekuasaannya yang manusia tidak bisa tahu. Dilembutkan oleh Allah kejadian-kejadian yang bahaya, kita dikeluarkan, diselamatkan. Maka kita kalau dalam keadaan ada sesuatu minta, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah, lembutkanlah bala ujian ini. Keluarkanlah aku dengan izin namamu. Sampai kita bacanya 126 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Yang maha lembut, yang maha menyelesaikan urusan yang manusia tidak tahu. Tahu-tahu Allah yang keluarkan kita dari kesulitan tersebut. Banyakin baca Ya Latif, Ya Latif yang maha lembut. Ya. Yang kedua, Ya Alim. Nama-nama yang maha mulia Allah. Segala ilmu apapun, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu langit, ilmu makhluk, ilmu bumi, apapun sudah dikuasai oleh Allah. Dia yang maha kuasa dengan ilmunya. Alim, mengetahui yang dahulu, yang akan datang, yang semua diciptakan dia tahu. Maka kita baca Ya Aliman bi khalqih, dia mengetahui makhluknya semua, binatang yang di laut, binatang yang di udara, manusia, begitu juga tumbuh-tumbuhan, makanannya, tumbuh-tumbuhannya, hidup matinya, semua diketahui oleh Allah. Qalbi. Ini keajaiban ya Allah Subhanahu. Ya Khabiran bi khalqih. Dia khabir, dia yang berpengalaman, dia mengetahui masing-masing lain, makanannya lain, tanahnya lain, ya, iklimnya lain, udaranya lain. Subhanallah. Yang tahu siapa? Allah. Ini binatang es salju, binatang kutub, ini binatang di musim dingin, ini binatang di musim panas, ini panen panas, ini panen dingin. Subhanallah. Ini air tawar, ini air asin, ini binatangnya di sini hidup, ini subhanallah. Siapa itu yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 3 nama ini yang dia mengetahui ya urusan makhluknya di dalam keadaan ujian, bala, musibah dan lain-lain, dialah yang maha menyelesaikannya. Yang menyelesaikannya Allah. Kita punya urusan masing-masing dilembutkan, dimudahkan, digampangkan oleh Allah dengan kita membaca Ya Latifan bi khalqih, Ya Khabiran bi khalqih, Ya Aliman bi khalqih, Ya Khabiran bi khalqih, Ultuf bina. Nah, sekarang kita minta Ultuf bina, ya Allah, lembutkanlah urusan kami, kehidupan kami, kesusahan kami, urusan kami, ya. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir. Kita panggil nama Allah. Ya Latif yang pertama, Ya Alimu, Ya Khabir, yang maha mengetahui dan yang maha berpengalaman kepada makhluknya. Allah ketahui. Contohnya, ini makhluk kita ini satu. Ini semuanya diketahui oleh Allah. Ini lain lagi. Penyakitnya lain, urusannya lain, darahnya lain. Ya. Ini lain lagi, subhanallah. Belum binatang. Semua lain semuanya. Ini sidik jarinya lain. Semua yang diketahui siapa? Allah. Yang mengetahuinya Allah. Itu yang maha berpengalaman Allah dengan ciptaannya. Belum bumi, belum tanah, belum gunung, belum yang di dalam tanah. Siapa yang tahu itu semua? Allah. Dia yang memberikan tambang ini, tambang itu, tambang ini.
Subhanallah, ya. Manusia baru belajar aja baru satu. Allah, langit, belum planet, belum angkasa, belum langit-langit, belum malaikat, belum jin, belum syaitan, semua makhluk Allah. Allah tahu kuasa semuanya. Berpengalaman, ciptaannya semua. Ya kan? Ya, maka semuanya dengan nama Allah gugur. Semua dengan nama Allah jatuh. Walaupun apapun, nggak ada yang kuat kecuali Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. 3 kali. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. 3 kali. La latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina. Masya Allah, kita memuji dengan nama-nama agung, nama-nama Allah yang tadi maha lembut, yang maha mengetahui, begitu juga yang maha berpengalaman dengan makhluknya. Kita minta dengan memanggil nama Allah, selalu kita panggil nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah memiliki nama-nama yang agung. Engkau panggil, engkau sebut, engkau minta dengan namanya dia. Yang paling mulia kita bertawassul, mengambil perantara dengan memanggil nama Allah. Kita panggil namanya Ya Latifan. Ya Latif, yang maha lembut, yang maha memudahkan, yang maha mempunyai kekuasaan menyelesaikan urusan dengan tidak diketahui oleh makhluk. Dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya Allah banyak. Kalau kita beberapa cara manusia mau menyelesaikan masalah, Allah gampang sekali. Kalau ada kesulitan, kita minta Allah yang bertanggung jawab, Allah yang mengaturnya, Allah yang menyelesaikannya, mudah. Ada aja jalannya. Dengan kita nggak tahu, itu latif Allah Subhanahu. Lam yazal. Senantiasa Allah latif. Senantiasa Allah bersifat begitu. Tidak berubah-berubah. Kalau kita kadang-kadang lain, kadang-kadang besok, kadang-kadang berubah manusia, akhlak kita. Ya, nggak ada ketetapan. Kalau Allah, lam yazal, ultuf bina fima nazal. Ya Allah, lembutkanlah aku, jagalah aku, peliharalah aku, apa-apa yang akan turun dari bala, apa-apa yang akan terjadi dari qadha dan takdir Allah, dilembutkan oleh Allah. Masya Allah, digagalkan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah, diringankan oleh Allah. Takdir turun, qadha ketetapan Allah turun, tapi bisa dilembutkan oleh Allah. Kena musibah, tapi selamat semuanya. Badan kita, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca, Ya Latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latif. Engkau selalu, sifatmu adalah lembut, ya. Sifatmu yang mengatur dengan kelembutan Allah Subhanahu. Ultuf bina wal muslimin. Maka berilah kelembutan kepada kami, pelihara dan terhadap orang-orang muslim. Masukkan muslim di sini, anak kita, ibu kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, semua kita masukkan. Hadirkan, ya Allah, jaga, pelihara anakku, istriku, suamiku, dan lain-lain. Di dalam bacaan wal muslimin, dan semua orang-orang muslim yang lain. Ya Latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Lanjut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam Ratibul Atas kita baca la ilaha illallah dengan satu nafas. Satu nafas. Itu dari injit saya. Begitu, saya baca dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu terus, sampai 40 kali kita baca di dalam Ratibul Atas. 40 kali boleh 100 kali. Ya, atau 50 kali, itu juga boleh sebanyak mungkin. Tapi lihat keadaan, kalau kita lagi sekarang mensyarahkan, kita nggak baca banyak,
Sekedar kita tahu angka-angka pembacaannya 40 kali. Jadi 10 kali kita ulang-ulang tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Tadi yang kita lewati 2 zikir ya Latif juga ada apa namanya? Nadanya, ada nada. Jadi orang-orang dahulu dia memudahkan supaya dihafal oleh muridnya, dia pakai nada yang sudah dibiasakan. Seperti yang di atas tadi, ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir. Begitu kalau dari didikan kakek saya. Dan dari sononya mengambil nada yang itu. Walaupun nada-nada yang lain juga nggak apa-apa. Yang kedua, ya latifan lam yazal ultuf bina fi ma nazal. Innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Gitu juga nadanya. Jadi dari guru ke guru. Yang tadi la ilaha illallah 4 kali 1 nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Napas, baru lagi 4 kali lagi. Nah itu kita kalimat la ilaha illallah afdhalul dzikir. Udah nggak ada lagi. Kalau dibilang orang baca la ilaha illallah salah bagaimana? Masya Allah. Orang ngumpul berbaca la ilaha illallah dibilang salah. Cakep nggak itu? Itu orang yang udah nggak kelewatan batas. Kita ngumpul baca la ilaha. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Wah, kita ngumpul kita katanya salah. Masa ngumpul kita salah? Kita membaca la ilaha illallah, kita membaca tahlil, ya, membaca tahlil afdhalul dzikri, ucapan yang memasukkan kita ke surga, kunci surga, la ilaha. Pembukaan kita masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Udah nggak boleh lagi kita kurangi kemuliaan la ilaha illallah dengan ucapan-ucapan yang buruk. Ya. Orang yang berzikir, mengenal Allah, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, ini orang yang mulia. Jangan kita cemoohkan mereka-mereka. Orang berkumpul berzikir di sisi Allah mulia sekali. Nggak boleh mengurangi derajat orang-orang yang berzikir. Apalagi ucapan la ilaha illallah. Ditutup setelah 40 kali Muhammadun Rasulullah. Subhanallah. Tadi kita bilang Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Mereka mendapatkan kitab-kitab, Zabur, Taurat, Injil. Agamanya dia mengajak la ilaha illallah saja. Subhanallah. Nggak ada la ilaha illallah Nuh. La ilaha illallah Musa, ada nggak? La ilaha illallah Daud. La ilaha illallah Ibrahim. Ada. Hanya Nabi Muhammad. Ini satu-satu makhluk yang termulia. Yang namanya direndeng. Yang namanya disertai dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nabi Nuh tadi 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Dia mengajak orang hanya mengucap la ilaha illallah. Nabi Ibrahim mengajak mengucap la ilaha. Begitu juga Nabi Musa, begitu juga Nabi Isa, Nabi Daud. Mempunyai kitab Zabur, Injil dan hanya la ilaha illallah. Tapi Nabi kita Muhammad, Nabi yang termulia, Nabi yang paling Allah cintai. Habibullah, kecintaannya Allah, Nabi Muhammad, namanya direndeng, namanya diapit dengan nama la ilaha, sehingga Nabi Allah Adam tatkala dia baru hidup, masuk ruh di arsy, dia lihat setelah dia membuka matanya, terpampang di gapura arsy, la ilaha illallah, sampingnya Muhammadun Rasulullah. Siapa nih Muhammad? Belum datang, belum ada. Tapi cahayanya, namanya, nurnya sudah ada sebelum Adam diciptakan. Ya, Nabi Muhammad SAW di gapura arsy ternama, terpampang namanya. Kita kalau azan, sedunia azan. Setiap detik, setiap menit orang di dunia ini azan. Di negeri-negeri yang lain. Berbeda jam. Menyebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
Masya Allah. Orang yang berselawat baca Nabi Muhammad terus. Sembahyang, setiap orang sembahyang tasyahud. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la wa asyhadu anna subhanallah. Angkah mulianya nama Muhammadun Rasulullah. Makhluk yang dicintai oleh Allah, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga Nabi Allah Adam tatkala dia berdosa, tatkala dia diusir dari surga, dia minta taubat, dia minta bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, engkau tahu dari mana? Engkau minta dengan kemuliaan nama Nabi Muhammad. Ampunilah dosaku, kesalahanku. Kata Allah, engkau tahu dari mana Muhammad? Aku waktu engkau ciptakan, aku buka mataku, aku lihat di gapura arsy terpampang nama La ilaha Muhammadun. Oh, aku tahu bahwa tidak ada nama yang disertai dengan namamu, pasti itu nama yang engkau cintai. Masya Allah. Allah ampuni dosa-dosanya Nabi Nabi Adam dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Sering kita baca di dalam Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. 3 kali. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bi barakatil ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Rabbi faghfirli dunubi, segala-gala dosaku, bibarkatil hadi, dengan keberkahan petunjukmu, namanya Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Dengan kita berselawat, kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita minta tawassulnya dengan kemuliaannya, kecintaannya, kebanggaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Waduh, kalau mensyarahkan ratib perlu 2 jam ini. Kita ngaji paling tinggi sejam ya. Tapi masih sedikit lagi, sabar. Kita habiskan wirid yang 17 saja. 17 wirid kita habiskan. Itu sudah yang ke 12. Setelah la ilaha illallah 4 kali 1 nafas, banyak 40 atau 100. Bahkan ulama 1000. Masya Allah. Kalau engkau membaca 1000 kali la ilaha illallah dengan hadir, dengan khusyuk katanya, engkau akan melihat dengan sering, istiqomah, bukan instan ya. Orang kan sekarang mau instan langsung, nggak bisa. Dengan istiqomah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia mempunyai zikir 1000 la ilaha illallah. Mungkin setahun, 10 tahun, 20 tahun dia bisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala melihat alam-alam yang lain, melihat keadaan-keadaan yang makhluk-makhluk gaib. Itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah yang agung la ilaha. Maka mereka ada yang 12.000 wiridnya ya. 12.000 Allah, 12.000 la ilaha illallah, 12.000 huwa, hu artinya dia. Hu itu arti dia. Dia siapa? Allah. Hu. Di dalam thariqah membacanya hu. Ya, maksudnya huwa. Huwa yaitu Allah. Dia. Maha suci Allah. Kalau sudah sedikit, Allah. Di dalam ratib atas ada zikir Allah 25 kali. Nanti saya jelaskan. Nah, terus yang ketiganya baru la ilaha illallah. 10.000 kali, 12.000 kali, sampai 100.000 kali. Tidak terhingga kita berzikir kepada Allah, menyebut namanya. Selesai la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Tidak sah kita membaca la ilaha illallah saja kecuali kita dampingi Muhammad Rasul. Dan tidak sah agama kita kalau kita sebut selain Muhammad. Maaf, kalau ada orang percaya la ilaha illallah Ahmad Hulam Mirza gitu, nggak boleh. Karena bukan Nabi Muhammad ya. Paham ya? Maaf ya, kita bukan menyinggung sengaja. Karena la ilaha illallah nggak boleh dinamain dengan orang yang lain kecuali Muhammad Rasulullah. Misalnya la ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Jalani. Oh, salah.
Nggak ada. Hanya Muhammad sampingnya. Allahumma salli wa sallim. Nggak boleh. Kita percaya kepada semua aulia, kepada semua orang-orang top. Tapi di bawahnya Nabi Muhammad. Malaikat aja di bawah. Kita bilang la ilaha illallah Jibril. Hah? Jibril kepala aja malaikat masih kalah, apalagi manusia yang kemarin yang tahun 100-200 tahun. Nggak boleh kita jadikan nabi. Nah, itu keagungan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan Rasulullah, ya, Nabiullah, Safiyullah, banyak julukan-julukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wirid yang selanjutnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, baca 7 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan seksama gitu membacanya. Apa ini ayat? Ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana keyakinannya Nabi Allah Ibrahim, cukup segala sesuatu pembantuku, yang mengurusku, yang mengaturku adalah Allah. Yang membelaku tatkala dia dibuang ke dalam api Namrud, Raja Namrud. Raja yang zalim, yang bengis akan mengazab Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ditawarkan oleh malaikat es, oleh malaikat pendingin, malaikat air. Tidak, aku hanya punya Allah. Masya Allah. Maka di situ ada 2 binatang, katanya ada cicak meniup-niup api. Biar apa? Apinya apa? Biar apinya besar. Maka kata Rasulullah, kalau engkau ketemu cicak, matiin tuh cicak. Kurang ngajar itu cicak. Karena dia meniup-niup api Nabi Allah Ibrahim. Tapi katak, kodok, dia malahan, dia ada air di mulutnya. Dia pengen apa tuh? Dia pengen padamkan. Nah, kata Rasulullah, kalau engkau ketemu cicak, ketemu kodok, rahmati kodok. Kodok itu bertasbih kepada Allah dan dia membantu memadamkan api yang besar, dia memadami nama setetes dari mulutnya. Itu ada mau, ada kecintaan walaupun hanya setetes dia pengen padamkan, nggak ada. Tapi Nabi Allah Ibrahim dia punya sandaran kuat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Di dalam akhir surat Al-Furqan, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi digabung, kalau kita mau membacanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Dan Nabi Muhammad SAW juga tatkala dia berperang, ya, peperangan yang berat, ya, musuh banyak, tentaranya banyak dan kita sedikit, ya, sudah gentar, kita kalah banyak, kalah alat senjata mereka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuat imannya, yang membela aku di dalam peperangan bukan sedikit orang, bukan sedikit senjata, tapi Allah Subhanahu wa taala. Fangalabu bi ni'mati minallah. Maka sesudah perang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hasbunallah wa ni'mal wakil saja, bacanya 7 kali, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, atau hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali juga. Di dalam Wirdul Latif, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali. Yang selanjutnya selawat kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. 11 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. 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 Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Berselawat sama Nabi
sudah tenar, sudah tersyahur. Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah yang mengajarkan dia sendiri berselawat kepada Nabi Muhammad. Diperintahkan malaikat yang mulia-mulia yang tidak bermaksiat, semua malaikat selawat kepada Muhammad. Yang ketiga baru kita, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, kalau dia nggak selawat dia belum beriman. Wah, kalau dia benci selawat dia bukan orang beriman. Orang yang beriman berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Tidak disebutkan nama Nabi Muhammad, dia langsung menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Selawat, jawaban kita 1 dijawab 10. Kita berselawat 10 dibalas 100. Kita 100 dibalas 1000. Dan Allah membalikan rohnya Nabi Muhammad menjawab salawat dan salam kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Diketahui dan didengar dan disampaikan oleh malaikat salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bab salawat luar biasa. Cukup kita pegang daripada nasihat-nasihat ulama-ulama yang terdahulu. Banyakkan istighfar tadi sudah lewat. Banyakkan yang kedua banyakkan la haula wala quwata. Ini ringkasan daripada intisari semuanya zikir. Yang ketiga salawat kepada Nabi. Sering-sering banyak istighfar. Kalau kita mempunyai masalah, mempunyai sesuatu yang sulit, la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga salawat kepada Nabi kita Muhammad. Itu nggak dibahas lagi, panjang sekali. Salawat, kemuliaan Nabi Muhammad, ketinggian Nabi Muhammad di dalam Al-Quran ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dan seterusnya selama-lamanya dari sekarang sampai hari kiamat. Ya, berselawat malaikat, berselawat manusia. Wirid yang ke-15 astaghfirullah 11 kali. Baca astaghfirullah, 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 taibuna ilallah, taibuna ilallah. Istighfar 11 kali. Sebagian ada yang 11, ada yang 27 istighfar, ada yang 9 kali istighfar. Ya, istighfar macam-macam. Dalil-dalil hadis Rasulullah semua. Ada yang 5. Seperti astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hugugil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Itu 5 kali. Ada yang 9 kali baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra wala mautan wala hayatan wala nusyura. 9 kali. Ada yang 11 kali di sini astagfirullah, astagfirullah. Ada yang 17 kali. Ada yang 27 kali. Ha? Itu semuanya ada dikir-dikirnya masing-masing. Ada yang 33 kali. Ada yang 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub. Di bulan Rajab. Begitu juga 100 kali. Silahkan banyakkan istighfar tadi. Istighfar la haula selawat. Taibuna ilallah. Kita selalu bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu. Jadi sempurnanya kalau kita meminta istighfar, kita baca wa atubu ilaih. Dan aku bertaubat kepadamu. Taibun, aku taib. Taib orang yang bertaubat kepada Allah. Selalu. Maka setiap sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Silahkan. Nanti selepas doa kita baca lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha hayyul qayyum wa atubu. Banyak semuanya zikir-zikir istighfar yang di ujungnya wa atubu ilaih. Aku kembali taubat kepadamu. Yang terakhir ini yang paling inti dari wirid yang ke-17. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil.
Ini dia. Kita semua bakal menutup hari mati kita terakhir. Nggak ada yang bakal kekal abadi. Umur 50, umur 70, umur 60, bahkan 40, pasti kita akan mati. Tapi kita minta penutupannya baik. Penutupannya kita dalam mengucap la ilaha illallah. Masing beriman, masing di agama Islam. Jangan kita kufur, jangan kita murtad, jangan kita ikut jalan-jalan yang salah, yang sesat, yang percaya selain kepada Allah. Tidak. Kepercayaan, kebatilan, percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain, manusia, makhluk, apa tariqah-tariqah yang salah, jangan kita percaya. Penutupan kita la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang kalimat terakhirnya mengucap la ilaha illallah, mengesahkan Allah, tidak ada selain Allah sekutu, maka masuk surga. Nah, itulah penutupan yang terbaik. Di antaranya kita di dalam wudu, di dalam salat, di dalam kita baca Quran, seperti Sayyidina Utsman bin Affan meninggalnya setelah dia ngaji, lagi ngajar, meninggal lagi sujud, Masya Allah, meninggal lagi haji, macam-macam. Itu namanya husnul, meninggal setelah dia bersedekah. Ada hadisnya. Tadi di dalam pengajian, meninggal lagi puasa, lagi puasa meninggal, Masya Allah, luar biasa itu. Itu namanya husnul khatimah. Meninggal setelah pulang pengajian. Jangan meninggal habis main badminton, gak enak banget. Main apa yang satu lagi? Futsal, meninggal. Ya Allah, malu banget. Apalagi yang maksiat, na'udzubillah min. Kita minta kematian kita husnul khatimah. Ini yang diminta-minta sama ulama. Soal kata Rasulullah, tidak ada yang tahu ujung kita. Baik saya, baik siapapun, nggak ada yang tahu. Maka takut kita, ya Allah, jangan penutupan saya jelek. Ya Allah, jangan penutupan saya maksiat. Jangan aku ditutup, nyawaku diambil, ajalku dalam keadaan buruk. Minta husnul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itu bacanya 3 kali. Dan sering-sering kita ulang-ulang. Dan yakinin, jangan mau kita menggeser dari agama kita. Keluar dari agama kita, syirik, murtad, dan percaya kepada selain Allah. Jangan. Aliran tariqah apapun tidak, kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kita, yang menguatkan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita hanya kepada Allah. Tidak ada benda, tidak ada manusia, tidak ada ini, tidak ada itu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta tutup nyawa kita, akhir kalimat kita adalah la ilaha. Itulah tandanya husnul khatimah. Tentunya dengan apa? Dengan kita mencari, dengan belajar, dengan berbiasakan, dengan melazimkan, menjaga bacaan-bacaan, menjaga taat, menjaga ibadah. Nanti kalau kita biasakan ibadah, mati kita ibadah. Kalau kita biasakan taat, mati kita taat. Kalau kita biasanya main, nah mati kita main. Ya, kata Rasulullah SAW, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Dimatikan seseorang dengan kebiasaannya. Kebiasaannya ngaji, insya Allah matinya ngaji. Kebiasaannya sholat, insya Allah matinya sholat. Kebiasaannya dia orang sebaik, matinya dalam keadaan baik. Maka kita biasakan sehari-hari kita perbuatan kebaikan. Habislah 17 zikir dari Ratibul Atas. Ditutup dengan ayat akhir surat Al-Baqarah. Ini ayat yang turun dari Arsy katanya. Terutama dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Di sini diambil ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Maha ampunan dari Engkau ya Allah, pengampunan dari Allah. Aku mengharapkannya kepadamu dan aku akan kembali kepadamu. Tidaklah seseorang dibebankan nyawa, seseorang dibebankan dengan perbuatan-perbuatan yang berat kecuali dengan kekuasaannya Allah. Ya, apa-apa yang dia kerjakan untuk dia, apa-apa yang dia maksiat nanti kembali buat dia. Ya, jadi kita sesuatu
ibadah, taat nggak dibebankan buat kita. Yang wajib-wajib kita kerjakan. Ya. Allah meringankan kita, tidak terlalu membebankan kita. Ya. Kecuali dengan kemampuan kita, dengan kebisaan kita, dengan kesehatan kita, dengan waktu yang kita bisa kerjakan. Apabila engkau berbuat baik, maka buatmu. Tetapi kalau engkau berbuat dosa, engkau akan pikul sendiri. Nah itu. Nah lu minta sama Allah 3 doa ini, segala 3 doa ini, Rabbana Rabbana. La tu'akhidna. Janganlah engkau ambil tindakan kepada aku. Jangan engkau hukum aku apabila aku mengerjakan sesuatu dalam keadaan lupa. Atau au akhtana. Aku berbuatnya tidak sengaja. Alhamdulillah. Kita kalau berbuat dalam keadaan lupa, dimaafkan. Kalau kita berbuat kita nggak sengaja, dimaafkan. Itu daripada keringanan untuk umat Nabi Muhammad. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina. Ya Allah, jangan kau bebankan, pikulkan kepada isran yang berat-berat seperti engkau berikan kepada Nabi Bani Israel beban berat-berat di dalam agama. Kita diringankan oleh Allah dan Nabi kita meringankan selalu sahabatnya, umatnya. Yang ringan-ringan buat kita, yang berat dipikul oleh Nabi kita Muhammad. Kita minta sama Allah begitu pula. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami sesuatu yang berat. Kami nggak mampu, kami lemah, kami dhaif. Ya. Minta diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pula engkau memberikan sesuatu ujian-ujian yang kami nggak mampu memikulnya, kami yang nggak mampu memenahannya. Kita ini kalau diuji sama Allah nggak kuat kita ujian Allah, maka kita minta Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Ini kalimat diulang-ulang, wa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah aku. Waghfir lana, ya Allah ampunin dosa-dosaku. Warhamna, ya Allah kasihani aku. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana, engkaulah Tuhan kami, engkaulah apa-apa yang engkau mempunyai segala-galanya. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Belalah kami, menangkanlah kami dari kaum orang-orang kafir yang jahat kepada kita, kepada orang Islam, kepada diri kita, kepada agama kita. Kita minta dihindari bahaya-bahaya mereka. Saya rasa cukup daripada pengajian 1 jam lebih. Dari Ratibul Atas saja sudah mendapatkan faedah-faedah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang punya rumah dan punya niat, yang hadir dan hadirat ibu-ibu, begitu juga yang melihat di streaming. Semoga bermanfaat, bisa diamalkan Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan ijazah dari orang tua, dari kakek, dari Habib-Habib yang sebelumnya yang tadi saya sebutkan di awal. Saya ijazahkan secara menyeluruh yang ada di streaming juga, yang mendengar, yang melihat, yang mengikuti, mendapatkan ijazah Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Al-Azizul Manal. Semoga bisa dibaca, dimanfaatkan. Dengan tadi saya syarahkan satu persatu dari dalil-dalilnya. Semoga bermanfaat dan menguatkan, yakin bukan ini bikin-bikinan, buatan-buatan, tetapi semuanya ayat Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas rel kitab dan sunnah. Tidak ada kita membuat sesuatu yang keluar dari rel agama kita. Mudah-mudahan leluhur-leluhur kita, para orang-orang soleh kita ikuti jalannya, kita selusuri jejak langkah mereka di dalam ibadah, di dalam taatnya, di dalam zikirnya, di dalam dakwahnya. Mudah-mudahan kita nanti berkumpul bersama-sama mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabiul Ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu